何？跟踪8人，保你平。这位道友，天魔门的，听令！混元宗的，这道友如此人物，没想凡人界化凡，道友的境界。今后道之意图，终于算出，这蛟龙好厉害！这Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke bagian spoiler nih guys. Untuk part 76 Xian Ni atau Renegade Immortal Babang Wang Lin. Kalian pasti kabar kepo kan dengan kelanjutan dari Abang Wang Lin ini. Karena Mimin juga penasaran sebenarnya, hehe. Berdasarkan spoiler terakhir, kita sudah menyaksikan Wang Lin terluka parah akibat melindungi Muan yang sedang melakukan penerobosan. Mau tidak mau dia harus berkultivasi dalam pemulihan diri selama 6 bulan penuh. Sementara di sisi lain, ada sekelompok tetua yang datang ke wilayah Chu. Tetua itu adalah Chiu Seping dan beberapa temannya guys. Tujuan mereka pergi ke makam abadi. Tapi selain mereka, ternyata mereka juga melihat ada utusan dari negara Phoenix yang datang ke wilayah mereka. Tentu menjadi pertanyaan, ngapain mereka datang ke wilayah kecil seperti ini ya kan? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys ya. Sang utusan ketika melihat ada sekelompok tetua lainnya yang ada di sana pun langsung dia hampiri dan dia sapa. Para tetua itu langsung memberikan hormat. Utusan negara Phoenix yang penasaran kemanakah tujuan mereka hendak pergi, jadi mau diajak pergi bareng gitu. Setelah dijelaskan kalau tujuan mereka adalah makam abadi, sang utusan Phoenix pun terkejut dan dia pun pergi meninggalkan mereka. Membuat mereka bingung dong. Pada akhirnya mereka mencoba mengikutinya secara diam-diam. Yang ternyata si utusan itu juga sama guys. Dia itu pergi ke arah makam abadi. Oh alah, di tengah perjalanan sang utusan berhenti di sebuah gunung dengan pagoda besar di bawahnya. Dia merasakan ada seseorang yang sedang bersembunyi di sana. Si utusan mendekati pagoda itu dan bertemu dengan Wang Lin. Wow, kacau ini. Tanpa basa-basi, dia memperkenalkan dirinya yang bernama utusan Feng Yushan. Oh, Feng Yushan mah yang kemarin menunjukkan gambar Wang Lin ketika di tengah lapangan guys. Para tetua yang mengikutinya melihatnya terkejut bukan main karena Yushan memanggil Wang Lin dengan sebutannya Cheng Niu. Hah, ketahuan dong. Alhasil mereka menduga kedatangan dari utusan negara Phoenix ke sini untuk mencari tahu dan ingin bertanya-tanya soal si Cheng Niu. Setelah itu Yushan menjelaskan kalau dia tidak datang untuk menyerang Wang Lin guys. Melainkan kedatangannya menyampaikan surat tantangan kepada Wang Lin. Jadi ceritanya, si Hong Tie secara terang-terangan menantang Wang Lin untuk bertarung dengannya lagi. Tapi si Wang Lin tidak mau, tidak peduli. Itu membuat Yushan emosi, mengancamnya. Karena diancam, Wang Lin sampai mengeluarkan kekuatan yang mengerikan guys, membalas. Bertanya kapan pertarungan itu akan dimulai. 如何？跟踪8人，保你平。这位道友， Yang ternyata Wang Lin hanya dikasih waktu sebanyak 3 bulan lagi dan mereka bakal bertarung di Gunung Phoenix, yaitu kuil surga bagian barat. Wang Lin langsung menolak hal itu. Soalnya dia baru bisa bertarung lagi tepat 10 tahun lagi guys, ketika si Muan keluar dari penerobosannya. Yunshan pun bergegas pergi dari sana ingin menyampaikan pesan itu. Nah, setelah Yunshan pergi, Wang Lin pun tahu sebenarnya para tetua itu memata-matai dirinya dan mempersilakan mereka untuk masuk ke kediamannya. Gak cuman itu, Wang Lin menunjukkan dirinya di hadapan semua orang guys dengan identitas asli. Membuat para tetua terkejut karena mereka sama sekali tidak menyangka ternyata Cheng Niu yang terkenal itu adalah Wang Lin penguasa sekte awan langit. 天魔门的，听令！
混元宗的。 Karena Cheng Niu adalah Wang Lin, salah satu tetua bertanya apakah Wang Lin mendapatkan energi spiritual surgawi yang ada di alam surgawi. Jelas Wang Lin mengiyakannya dong. Mendengar itu, salah satu tetua pun memohon kepada Wang Lin agar menjual saja energi itu kepada dirinya. Tapi sayang sekali, si Wang Lin tidak ingin menjualnya untuk sekarang guys. Tapi dia berjanji, ketika dia sudah menerobos, energi itu akan dia jual. Dia juga penasaran untuk apa coba para tetua ini pergi ke makam abadi. Ternyata mereka pengen ke sana mencari yang namanya pohon reinkarnasi. Dijelaskan juga guys, kalau pohon reinkarnasi itu sungguh hebat dan berguna. Karena ketika seorang praktisi yang berada di ranah bawah aja nih, yang dimana kita tahu praktisi ranah yang rendah itu biasa umurnya tuh nggak panjang. Tapi kalau sama pohon reinkarnasi, umur kita tuh bisa mendapatkan atau ditambah gitu guys. Nggak cuma itu, pohon itu menghasilkan buah reinkarnasi yang sungguh langka. 道有如此人物，没想。 Mendengar adanya buah reinkarnasi membuat Wang Lin terkejut karena dia pernah mengingat di ingatan dewa kunonya buah reinkarnasi itu sangatlah bagus untuk tubuhnya yang sekarang. Ketika melihat reaksinya Wang Lin yang mulai tertarik, tetua Hu yang berada di sana pun langsung mengajak Wang Lin untuk pergi dan menelusuri pohon reinkarnasi. Tapi entah kenapa Wang Lin menolak. Yang pasti alasannya sekarang dia itu tidak bisa membuat keputusan. Mendengar itu, tetua Hu menyarankan, gimana kalau sekarang para tetua lain menunggu di luar saja, menunggu Wang Lin di luar makam abadi selama 1 bulan. Nah, jika Wang Lin belum muncul, maka mereka akan masuk dan meninggalkannya. Karena Wang Lin setuju akan usulan itu, para tetua pun pergi dari sana. 凡人界化凡，道友的境界 Di sisi lain, tepatnya di kediaman Hongti, terlihat dia sedang duduk dan memikirkan cara untuk membantai Cheng Niu. Dan tidak lama dari itu, gurunya pun datang menghampirinya dengan perasaan yang sangat penasaran gitu guys. Soalnya kenapa si Hongti ini tidak ingin pergi ke Laut Timur untuk memulihkan tangannya yang sudah buntung. Ternyata memang Hongti sengaja membiarkannya guys. Karena setiap dia melihat tangannya itu, disitulah keinginannya membantai Cheng Niu semakin berkobar-kobar. Jadi dia sengaja tidak ingin memulihkannya sebelum Cheng Niu dihabisi. Ditambah dia tidak mau ada seseorang yang menyentuh Cheng Niu sebelum dia. Karena dia percaya harus dia sendirilah yang menghabisi Cheng Niu nanti. Mantap. Mendengar itu, gurunya terlihat sangat senang dan mendukung muridnya Hongtie. Sampai dia bertekad akan meminta bantuan Sekte Gunung Phoenix untuk menemukan Cheng Niu. Jadi Sekte Gunung Phoenix itu berbeda sama negara Phoenix ya guys. Dimana Sekte Gunung Phoenix adalah sekelompok orang suci yang sangat kuat. Jadi semua yang terjadi di benua Phoenix ini harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Wah, berarti kita bisa bilang para petinggi gitulah. Contohnya aja si Feng Yushan yang tadi kemarin itu berasal dari Sekte Gunung Phoenix. Pantesan aja semua tetua itu terkejut ketika melihat sosoknya guys. 今后道之意图，终于算出你带上红蝶的五行。 Di sisi lain, tepatnya di markas Sekte Gunung Phoenix, Yun Shan sudah sampai ke sana dan memberikan informasi kalau si Cheng Niu tidak ingin menerima tantangan dan malah dia minta ditunda selama 10 tahun guys. Yang dimana itu membuat seniornya kesal dong, langsung menyuruh bawahannya yang bernama Zhu untuk membawa paksa Cheng Niu ke sini. Namun secara tiba-tiba pemimpin mereka pun angkat bicara. Dia menyuruh Zhu untuk tidak usah pergi dan biarkan mereka menunggu 10 tahun buat si Cheng Niu. Nah, untung aja nih dikasih nih guys. Kita beralih lagi ke sisi Wang Lin yang sedang berkultivasi sambil memulihkan luka dari kodok petirnya. Karena semuanya sudah normal, dia pun berniat memurnikan salah satu binatang spiritual yang ada di dalam kereta pedang miliknya. Dan singkat cerita, dengan bantuan kodok petirnya, alhasil dia pun berhasil memurnikan binatang spiritual dalam waktu 3 hari. 这蛟龙好厉害！这
Setelah itu, Wang Lin pun masuk ke dalam pagodanya dan melihat tubuhnya si Ling bersama dengan dua pedang surgawi. Tapi dia merasa sedikit bingung, kok bisa ya? Tubuhnya Ling tuh nggak menua gitu guys, kayak masih segar dan masih fresh. Ditambah dia sedikit penasaran dengan salah satu pedang surgawi yang ada di sana, karena dia merasakan perasaan yang cukup dekat atau familiar gitu. Setelah dia berpikir cukup lama, dia pun mengingat ternyata itu adalah pedang miliknya yang pernah dia dapatkan di sekte Hongye dulu. Tapi itu membuat dia makin bingung dong. Seingat dia, dulu pedangnya ini sangatlah lemah guys, dan kualitasnya sungguh jelek. Alhasil karena penasaran, dia pun mengidentifikasi pedang itu. Dan pada akhirnya, dia menemukan jawabannya guys. Yang ternyata pedang surgawi itu dulunya tuh kehilangan jiwanya. Makanya waktu itu ketika pedangnya didapatkan oleh Wang Lin, masih sangat lemah guys. Tapi Wang Lin pintar nih. Dia langsung mencoba memasukkan hantu-hantu miliknya ke dalam pedang itu. Semakin lama pedang itu malah semakin redup dan malah warnanya semakin hitam guys. Wang Lin makin yakin dong. Dalam cara membangkitkan kekuatan pedang surgawi ini, membutuhkan jiwa yang gak bisa sembarangan guys. Jadi hantu-hantu tadi gak bisa membangkitkannya. Pada akhirnya dia memasukkannya kembali ke dalam pagoda dan segera pergi dari sana mencari jiwa yang bagus. Setelah itu Wang Lin menghampiri Lu Fei dan juga Tie Yan yang sedang berkultivasi. Wang Lin memuji Lu Fei karena jika dia terus-terusan melatih seperti itu, dia pasti mencapai kerana formasi jiwa. Tapi jelas dia harus melewati masa-masa puncak tahap akhir Naskin Soul, yang dimana itu sangat sulit, yaitu mengalami kesengsaraan surgawi. Di sisi lainnya, si Tie yang iri guys, gara-gara tidak dipuji sama Wang Lin. Wali memberikannya sebuah patung ukiran untuk dia pelajari. Karena semua urusannya sudah selesai, dia pun segera pergi menuju ke makam abadi. Sedikit penjelasan guys, makam abadi adalah sebuah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Ditambah di sana sangatlah sepi sampai-sampai terlihat tidak ada kehidupan satupun. Nah, di sekitar sana itu ada sebuah goa gitu. Tetua Hu dan para tetua lainnya benar-benar menunggu Wang Lin di gerbang masuk. Tetua Hu sudah merasa keburu senang duluan. Dia merasa optimis karena kalau sampai Wang Lin ikut dengan mereka, maka pasti keselamatan mereka itu terjamin. Ditambah lagi dia yakin mereka bakal mendapatkan banyak sekali barang-barang langka guys. Soalnya dulu ternyata dia sudah pernah datang ke sini duluan. Walaupun dia melewati banyak sekali bahaya, tapi waktu itu saja dia bisa mendapatkan banyak barang berharga. Itu jugalah yang menjadi alasan kenapa dia pengen datang lagi ke sini. Tetua Hu bertanya kepada tetua lain yang bernama Cesin, apakah benar di sini pohon reinkarnasi ada di makam abadi? Cesin membenarkannya. Dia mengingat jelas, ayahnya dulu pernah membawanya ke sini dan melihat secara langsung pohon tersebut. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan aura yang sangat menyeramkan dan mencekam. Dan setelah dicek, ada seseorang yang sedang mengendarai binatang nyamuk raksasa yang tidak lain itu adalah Wang Lin. Jelas membuat Tetua Hu makin senang guys. Kedatangannya ternyata benar-benar muncul. Wali meminta maaf dia mendapatkan sedikit masalah kecil dalam perjalanan, jadi dia agak telat nih. Karena sudah waktunya tiba, akhirnya mereka segera masuk ke makam abadi dan masuk ke lantai 1. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncullah seorang bandit di hadapan mereka dan menyerang guys. Untungnya dengan mudah mereka bisa mengatasinya dan membantai para bandit itu. Singkat cerita, 3 hari dilewati dan mereka pun sampai ke pintu masuk lantai kedua. Nah, pertanyaannya satu guys. Apakah di lantai 2 ini ada monster atau binatang spiritual yang kuat? Dan kira-kira pohon reinkarnasi itu ada di lantai berapa ya? Soalnya kan, ya, itulah tujuan utama mereka.
Maka dari itu, kita selesai dulu untuk spoiler episode 76 Renegade Immortal atau Xian Ni, Babang Wang Lin. Satu hal yang pasti bakal update cuma di sini ya guys, ke The Universe. Komen di bawah lanjut biar makin cepat rilisnya. Mimi mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.